Ayo sini. Ayo naik 1, 2, 3. Ah. Aldi, untuk sementara kamu tidur di sini dulu ya. Nanti Om Raka akan rubah semua kamar ini jadi desain yang Aldi suka. Ya? Oke? Tos dulu dong. Pintar. Aku seneng, Raka. Kamu mau perjuangin Aldi untuk tinggal di sini. Aku janji sama kamu, Raka. Insya Allah aku akan berusaha menjadi istri yang baik dan menunaikan kewajibanku sebagai seorang istri. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa menjadi istri yang baik untuk Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dit? Loh, kamu kenapa? Bu. Ya Allah, kamu kok luka-luka begini, kaki kamu juga. Kenapa, Nan? Ya Allah. Kenapa, sayang? Adit pergi ke sarang preman, Bu. Karena Adit mau nyelamatin Aldi. Aldi diculik? Ibu tenang dulu. Terus? Ya, Aldi baik-baik aja, Bu. Dan alhamdulillah Adit juga selamat. Ya sekarang mana Aldinya kalau dia selamat? Terus dia gimana keadaannya? Mungkin Aldi sudah di rumahnya Raka sama Kejora, Bu. Kok kamu biarin dibawa ke sana? Kan Kejora udah menikah sama Raka. Kenapa kamu nggak bawa Aldi ke sini? Harusnya dia tuh tinggal sama kamu. Ibu juga masih bisa kok ngerawat Aldi. Ya nggak apa-apa, Bu. Lagi pula Kejora kan ibu kandungnya Aldi. Mereka udah lama terpisah. Waktu kecil, ya walaupun Adit nggak tahu kalau misalnya Aldi itu adalah anak kandung Adit. Tapi kan Adit udah ada waktu bersama dengan Aldi. Robi, tunggu. Apa? Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Tapi aku minta kamu jawab yang jujur. Jangan ada yang ditutupin. Mau nanya apa? Kenapa kamu bantuin Kejora untuk nemuin Aldi? Aku dengar kamu teleponan sama dia. Ya, karena dia patut buat saya tolong. Dia sudah menyelamatkan nyawa saya. Saya hampir mati, Alina. Gara-gara kamu, mama kamu sama Widodo. Apa cuman itu alasannya? Kalau cuman itu, kenapa tadi kamu senyum-senyum waktu teleponan sama Kejora? Bukan urusan kamu. Kamu tanya, saya jawab. Selesai kan? Ya jelas itu urusan aku, Robi. Aku tuh istri kamu. Kamu lupa sama janji kamu. Kamu janji sama aku, kamu akan sakitin Kejora. Bukan nolongin dia. Robi, aku mau hidupnya Kejora itu hancur. Kamu jangan berani-berani ganggu dia. Dengar ya? Bener saya dulu janji untuk ngancorin dia sebelum kamu, mama kamu, dan Widodo ngeracunin saya. Dan siapa yang nolongin saya waktu itu? Hah? Cuma Kejora. Robi, lepasin tangan aku, sakit. Saya ingetin sekali lagi. Jangan coba sakitin dia. Atau kalian akan berurusan dengan saya. Robi! Kenapa dia tega banget sih? Aku kan lagi hamil anaknya dia. Aku benci sama Kejora, aku benci sama dia.
Mbak Tias, ada apa kamu kesini, Mbak? Kalau kamu kesini hanya untuk bikin keributan, aku nggak minat, Mbak. Aku banyak urusan. Kamu itu selalu berpikiran buruk ya terhadap aku ya? Aku tuh mau ngajakin kamu bicara secara empat mata, tapi nggak di sini. Kamu mau kan? Yaudah, sebentar saya ambil tas dulu. Yaudah, ku tunggu. Jadi ada apa, Mbak? Kamu panggil aku ke sini? Kamu sakit ya? Udah, nggak usah heran aku tahu dari mana. Tujuan aku kesini tuh baik. Biar bagaimanapun, dulu kita kan pernah jadi satu keluarga. Iya, Mbak. Aku memang sakit. Aku kena tumor ganas, Mbak. Jadi, sebenarnya apa maksudnya Mbak nanya seperti itu sama aku? Mbak mau neken aku? Mbak mau nakut-nakutin aku? Dan bilang kalau aku sebentar lagi akan mati? Ih, kamu tuh kenapa sih ya? Selalu berpikiran buruk sama aku. Enggak, aku juga manusia, aku punya perasaan kok. Ya, walaupun aku dulu sering menyiksa kamu dan Kejora. Ya syukurlah Mbak kalau begitu. Tapi aku mau minta Mbak Tias untuk to the point aja. Apa maksud Mbak sebenarnya? Jadi gini Wila, kita memang sih nggak pernah akur dan selalu berbeda pendapat. Tapi kita sama-sama mencintai Mas Agung. Ya walaupun dulu aku hilaf sama Widodo sampai punya Alina, tapi aku tuh nggak pernah cinta sama dia. Terus mengenai masalah uang asuransi, aku juga hilaf sih. Lebih memilih uang asuransi 50 miliar ketimbang bareng-bareng Mas Agung. Ya habis aku kesel aja. Masa dia ingatnya cuma sama kamu dan Kejora, nggak ingat sama aku? Aku lelah deh berantem terus sama kamu, Wila. Terus apa mau Mbak selanjutnya? Jadi gini Wila, aku pengen kamu konsentrasi aja sama penyakit kamu. Dan urusan Mas Agung, biarkan aku aja yang mengurus Mas Agung. Aku tahu aku gak suka di madu, tapi ya apa boleh buat. Demi mengurus Mas Agung, aku rela. Jadi aku minta kamu persatukan cinta kita kembali. Emang sih, sekarang Mas Agung belum ingat sama aku. Tapi sebelum kamu masuk dalam kehidupan kita, kami itu saling mencintai. Dan kalau ada orang yang bisa mengurus Mas Agung, ya orangnya pasti aku. Karena aku kan tahu Mas Agung dari dulu. Aku minta kamu pikir ini baik-baik ya. Jadi kalau suatu hari nanti kamu nggak ada, Mas Agung aku yang urus. Kamu nggak mau kan Mas Agung bersedih dan nggak ada yang ngurusin? Oke Wila, sepertinya itu aja sih yang mau aku sampaikan. Ya udah, aku pergi dulu ya. Anaknya Kejora, baru tinggal di sini udah bandel. Mama, maafin aku ya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang main bola sama Oma ya. Nih, tangkap bolanya. Ya, tangkap bolanya. Lempar lagi. Mana giginya? Ya.
Aku nggak mau Aldi ada di rumah ini terus. Aku harus singkirkan dia secepatnya. Mama, ayo kita main lagi. Oh iya, nih tangkap lagi ya. Oh iya, Aldi, kita main di taman yang lebih luas yuk. Yuk. Mama. Ya. Aldi, Aldi, Aldi. Ya Allah Aldi kemana? Ya Allah tolong lindungi anakku ya Allah, jangan sampai dijahatin sama mama. Ya Allah, Aldi. Neng Kejora, ada apa Neng? Lihat Aldi nggak Bi? Tadi katanya mau main bola di taman, tapi kok nggak ada ya? Oh iya Neng, tadi Bibi lihat Den Aldi sama Bu Rati pergi ke taman luar Neng. Coba aja Neng susul, belum jauh kok. Taman luar? Iya Neng. Mau apa ya mama ajak Aldi ke taman luar? Aduh, jangan-jangan mama mau nyakitin Aldi lagi. Enggak, aku nggak bisa biarin. Yaudah, makasih ya Bi. Iya Neng. Ayo kita ke taman. Mama, tamannya di sebelah mana? Oh, di sana tuh, lihat tuh. Ya, kita ke sana. Dulu Agung nabrak Rafa sampai meninggal. Aku mau lihat ekspresi Agung pas tahu cucunya meninggal ketabrak mobil. Ya Allah, hampir aja. Mama kok tega sih? Mama ngebiarin anak aku nyebrang ke tengah jalan. Keterlaluan kamu Jora. Mama cuma mau nganter Aldi ke taman buat main bola. Enggak. Aku ngeliat sendiri kalau mama ngebiarin Aldi nyebrang ke tengah jalan, Ma. Cukup Jora, kamu tuh udah fitnah Mama. Mama nggak terima. Mama harus kasih tahu sama Raka. Iya, halo, Ma. Halo Raka. Raka, Mama tuh udah difitnah sama Kejora. Katanya Mama mau nyalakain Aldi. Mama tuh nggak terima, kamu harus pulang. Kenapa bisa gitu, Ma? Raka, aku nggak bohong. Raka, aku lihat sendiri kalau mama kamu ngebiarin Aldi untuk nyebrang ke tengah jalan. Aku nggak bohong. Kamu harus percaya sama aku. Oke. Tenang dulu ya. Kita bicarain baik-baik. Aku pulang sekarang. Aduh. Kamu tuh. Ayo kita masuk aja yuk. Gagal aku menyingkirkan Aldi. Kejora pakai datang segala. Aku harus yakinkan Raka agar Raka nggak percaya sama tuduhan Kejora. Ini sebenarnya ada apa sih? Tolong ceritain, Ma. Kejora. Istri kamu itu keterlaluan. Dia tuh udah fitnah Mama. Katanya Mama mau celakain Aldi. Raka, aku nggak fitnah mama. Aku lihat sendiri kalau mama udah ngebiarin Aldi untuk nyebrang ke tengah jalan. Kamu bisa tanya langsung sama Aldi. Aldi, kamu jawab dengan jujur ya. Apa tadi Oma mau nyelakain kamu? Enggak, Oma. Tadi Oma ajakin main bola. Tuh kan Raka, kamu dengar sendiri kan? Jora, kamu dengar sendiri kan apa kata Aldi? Raka, kamu tuh harus percaya sama Mama. Ngapain sih Mama tuh celakain Aldi? Kamu tuh jahat banget sih sama Mama. Apa karena Mama dulu pernah gila? Makanya kamu nuduh Mama kayak gitu. Raka, ini beneran aku nggak fitnah. Aku lihat sendiri Raka. Kamu harus percaya sama aku. Cukup. Kamu tenang dulu, Kejora. Mungkin gini ya, apa yang kamu lihat itu kan belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan? Siapa tahu aja kamu salah. Raka, aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Kalau Mama Rati ngebiarin Aldi untuk nyebrang ke tengah jalan. Mama?
Mama, kita ke kamar sekarang, Ma. Yuk, aduh, benar Kejoranya. Yes, akhirnya Raka percaya sama aku. Dia lebih memilih aku dibanding Kejora. Rasain kamu Kejora. Aku akan singkirkan kamu dari hidup Raka setelah aku puas balas dendam. Mama pura-pura aja kan, sesak nafasnya. Ma, kalau apa yang dibilang Kejora itu benar, tolong Ma hentikan Ma. Jangan dendam lagi. Raka capek Ma. Dan sekarang Kejora itu udah jadi istri sah Raka Ma. Keterlaluan. Sekarang Raka malah membela Kejora. Bisa-bisanya aku disuruh melupakan dendam sama Agung. Nggak akan pernah. Aku akan tetap membuat Aldi dan Kejora menderita. Akan kuhabiskan mereka kalau perlu. Biar Agung itu merasakan bagaimana rasanya kehilangan anak dan cucu. Raka tunggu. Raka, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak bohong, aku beneran lihat kalau mama kamu tuh mau celakain Aldi. Kejora inget ya, bagaimanapun juga, Mama itu orang tua aku sendiri. Jadi aku minta tolong banget sama kamu. Jangan paksa aku untuk ngelawan Mama aku sendiri. Ya aku tahu Raka, tapi bukan itu maksud aku. Raka.